Mengapa kita sering mencari Tuhan hanya saat kita menghadapi kesulitan? Ini adalah pertanyaan yang harusnya kita renungkan. Seringkali iman kita seperti sebuah nomor darurat. Kita hanya menelpon Tuhan di saat ada bencana, ya, saat sakit, saat kita kehilangan pekerjaan, atau saat kita sedang dilanda masalah keuangan, masalah keluarga. Kita memperlakukan Tuhan seperti pemadam kebakaran yang hanya kita panggil di saat rumah kita terbakar. Namun hubungan yang seharusnya adalah hubungan yang seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 yang mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ini bukan tentang mencarinya saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi menjadikan Tuhan Yesus utama di dalam segala aspek kehidupan kita. Coba kita bayangkan apabila kita punya suatu persahabatan di mana kita hanya menelpon sahabat kita di saat kita butuh uang, di saat kita butuh bantuan. Itu bukanlah persahabatan sejati, melainkan sebuah transaksi. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya mendekat ketika kita butuh. Dia ingin kita mengenalnya. Dia ingin berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari, di dalam suka maupun duka. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengajarkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah di dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini adalah ajakan untuk membawa setiap kekhawatiran kita dan sukacita kita kepadanya, bukan hanya pada saat kita terdesak atau kita membutuhkan. Mencari Tuhan hanya di saat butuh adalah tanda bahwa kita masih melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, bukan untuk sebagai pribadi yang ingin kita jalin hubungan kita lebih dekat lagi. Mari kita ubah setiap pandangan kita, perspektif kita tentang hal ini. Walaupun di tengah badai, kita tetap berserah berharap. Walaupun di dalam ketenangan, kita tetap berserah dan berharap. Bangunlah hubungan yang konsisten dan stabil bersama dengannya. Jadikan bahwa doa, membaca firman, bahkan pujian-pujian penyembahan kita sebagai bagian di dalam hidup kita, bukan hanya sebagai ritual semata-mata, ritual darurat. Dengan cara ini, ketika badai datang, Anda tidak perlu panik. Karena kenapa? Karena Anda sudah memiliki jangkar yang kuat dan kokoh. Anda sudah mengenal pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan kita untuk mencari dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi.